Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati, dicintai, dan insyaallah semoga pada malam ini kita memperoleh berkahnya. Untuk itu mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita memulai. Kita peruntukkan doa pengarang kitab Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Semoga ilmu yang kita peroleh dari bukunya betul-betul mendapatkan berkah pencerahan di dalam batin kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Imam Syafi'i, seorang hamba Tuhan yang betul-betul mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bawah 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kemudian remajanya habis di masjid. Masa mudanya habis menuntut ilmu, masa tuanya habis menulis buku dan mengajar. Husnul khatimah insyaallah. Orang-orang yang seperti ini langkah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak keturunan kita kalau kita terlambat untuk melakukan hal yang sama, idolakanlah mereka. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, satu-satunya imam yang tidak pernah keluar kota. Kita lihat imam mazhab yang 4 itu, mulai dari Abu Hanifah yang paling senior, dia keliling, ya. Abu Hanifah sendiri yang paling pertama, yang paling senior ini aslinya adalah Iran sekarang ini. Kemudian pergi melanglang buana, suka bepergian, studi banding. Jadi ketika ia membangun benteng, inilah hebatnya ulama kita dulu. Kalau kita menjadi ulama sekarang ini, sepertinya harus habis waktunya mengaji kitab kuning. Kalau kiai yang tersohor, sepertinya kerjaannya adalah menulis, mengajar, banyak santrinya, banyak jamaahnya, dan seolah-olah tidak terkesan ulama kalau dia melakukan pekerjaan sampingan di luar daripada profesi keulamaan itu sendiri. Di sini kita akan membandingkan ulama pada masa keemasan Islam. Ambillah Abu Hanifah misalnya. Di dalam Tarikh Baghdad, di situ sejumlah nama yang sangat penting di Baghdad. Ya, ada lagi suatu buku Syajaratul Zahab, ya. Jadi kumpulan-kumpulan tokoh-tokoh di Baghdad dan orang-orang emas, manusia-manusia emas pada waktunya, pada masa itu. Satu diantaranya Imam Abu Hanifah yang paling senior ini, imam mazhab yang mungkin kalau kita cerita hidupnya, penilaian kita sekarang ini terhadap figur seperti ini
mungkin kita tidak menganggapnya ulama, tapi justru inilah yang diidolakan ulama di abad-abad keemasan Islam. Imam Abu Hanifah, dia memenangkan tender. Nah ini, dunia tender ini kan dunia perusahaan. Siapa di antara kalian, siapa di antara para cerdik pandai yang mampu menciptakan gambar dan sekaligus mengimplementasikan gambarnya dalam bentuk konstruksi yang sangat kokoh, membangun benteng Baghdad, karena Baghdad sebagai kota paling tua di dunia ini dulu namanya Mesopotamia. Sekitar situlah Mesopotamia ini. Kota Mesopotamia ini diyakini sebagai kota yang paling pertama dihuni manusia, dan kota yang paling pertama manusia itu bersejarah. Kita kenal prehistory, prasejarah manusia itu sebelum Mesopotamia. Manusia mulai menyejarah, membuat sejarah 5.000 tahun sebelum Masehi, berarti 7.000 tahun dari sekarang ini. Jadi kota yang paling tua di permukaan bumi ini ialah Baghdad. Hari ulang tahunnya yang ke-7.000. Nah kita Jakarta ini hari ulang tahun keberapa ini kemarin? Bandingkan kota Baghdad yang ke-7.000 tahun. Bandingkan Mesir itu yang ke-5.000 tahun. Ya. Sudah 5.000 tahun usianya kota Mesir. Sudah 7.000 tahun usianya Baghdad. Ya. Baghdad ini selalu hancur. Kalau kita membaca sejarah tua Baghdad, secara klasik Baghdad, di situ makhluk atau raja yang paling pertama yang dikjaya pada waktu itu, di dalam sejarah ada yang disebut dengan, walaupun ini banyak versi, ya, ada namanya Sargon di Akkad. Akkad itu semacam daerah bagiannya itu. Kemudian Sargon ini terpecah dua karena Sargon ini memberontak terhadap ibu kotanya. Dia membuat semacam kerajaan baru di pinggirnya sehingga terbelah dua. Dari situ nanti hancur lagi dengan hadirnya Bilalama, kerajaan Bilalama itu sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Berarti 6.000 tahun dari sekarang. Bilalama juga nanti saatnya hancur. Dihancurkan oleh rezim berikutnya. Muncul lagi nanti sosok figur yang namanya Hammurabi, yang biasa disebut dengan Hammurabi Code itu. 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian 1000 tahun sebelum Masehi muncul lagi Assyria yang sangat terkenal. Jadi suksesi Baghdad itu diwarnai dengan kehancuran. Jadi pergantian partai Baath yang digantikan oleh Saddam Hussein itu juga dengan revolusi hancur juga. Baghdad di bawah kepemimpinan Saddam Hussein itu juga hancur sehancur-hancurnya. Nah sampai sekarang bom bunuh diri dan seterusnya, sehingga peninggalan sejarah di Baghdad itu hancur berantakan. Belum lagi kita hitung sebelumnya lagi, justru pusat kerajaan Islam di Baghdad, Tartar Mongol, pasukan Mongolia itu menghancurkan Baghdad juga pada waktu itu. Ya. Sampai sekarang. Jadi kota yang selalu hancur ialah kota Baghdad. Nah, ketika zamannya Abu Hanifah ini, raja yang berkuasa pada waktu itu, siapa yang bisa membuat benteng pertahanan kota Baghdad yang paling hebat, maka waktu itu dipilih Abu Hanifah, ulama fikih. Nah, untuk membuat benteng Baghdad, di dalam sejarah Baghdad itu
tidak tanggung-tanggung. Abu Hanifah melakukan studi banding benteng-benteng kerajaan sampai ke Mawara an-Nahr, apa itu? Transaksonia itu. Jadi dibalik. Sekarang ini mungkin di kerajaan di negara-negara Asia Balkan itu ya, seperti ya bekas jajahannya Soviet pada waktu itu. Itu kan kuburannya Imam Bukhari di situ. Bukhara itu nama daerah. Nah, lahirlah benteng karya sentuhan seorang Abu Hanifah yang sangat hebat. Tapi juga nanti kita lihat hancur juga pada masa Mongol itu. Nah, poin yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, Imam Abu Hanifah yang sedemikian hebatnya, ulama fikih, tapi juga pemborong, tapi juga arsitektur. Benteng Baghdad itu bukan hanya kokoh, tapi indah. Kalau kita ke Baghdad itu masih ada puing-puing benteng yang sisa-sisa peninggalan yang dirancang, digambar oleh seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Keunikan Abu Hanifah ini juga dia seorang tailor, tukang jahit. Ya. Ada kiosnya di pasar Baghdad itu paling strategis, itu punya Abu Hanifah. Sebagai seorang tukang jahit, tailor, itu pasti pakaiannya juga harus lebih neces. Bagaimana orang bisa menjahit pakaian pada dirinya kalau dianya sendiri juga tidak menampilkan contoh. Jadi kreatif, cerdas, luar biasa. Ini Abu Hanifah. Banyak lagi prestasi-prestasi pembangunan fisik yang melibatkan Abu Hanifah di kota Baghdad. Tetapi kalau kita baca buku fikihnya, Masya Allah, tidak tergambar kalau dia itu adalah seorang arsitektur. Tidak tergambar kalau dia itu adalah seorang modis. Ya. Inilah ulama di abad pertengahan, di abad kejayaan Islam. Jadi dulu orang menjadi ulama fikih juga ulama lain. Nah, sekarang inilah profesionalisme sangat terpecah-pecah keilmuan kita sekarang ini. Apalagi dengan hadirnya penjajah Belanda, membedakan antara pengetahuan atau pendidikan umum dengan pendidikan agama. Di negara-negara Islam itu kita tidak pernah mengenal apa yang disebut dengan pendidikan umum dan pendidikan agama. Seolah-olah yang dimaksud pendidikan umum yaitu pendidikan sekuler itu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Lihatlah misalnya di Al-Azhar. Memang ada Kuliatuddin, fakultas agama, Kuliatus Syariah, fakultas syariah. Tapi tidak berarti fakultas kedokteran di situ tidak mempelajari syariah. Kita di fakultas kedokteran di sini tidak diajarkan tentang pengenalan tentang syariah, teologi. Itu pure konsentrasinya pada misalnya spesialisasi ilmu bedah. Nah, Islam itu tidak mengenal pengkotak-kotakan disiplin ilmu. Ibaratnya itu ada sebuah pohon, itu ada akarnya, ada batangnya. Nanti terpisah-pisah itu diranting cabang-cabangnya. Tapi fakultas manapun juga atau siapapun juga wajib hukumnya untuk mengenali pelajaran-pelajaran keagamaan basicnya. Jadi fakultas kedokteran, teknik itu harus kuat juga syariahnya, harus kuat tafsirnya, hadisnya. Nah, kita di sini kalau fakultas umum ya nggak usah belajar hadis, Quran. Akhirnya betul-betul kita sekuler. Sebaliknya kalau pengetahuan agama nggak usah belajar mendalam tentang kedokteran. Satu contoh yang dimiliki Imam Abu Hanifah tadi, dia pemborong, dia tailor, dia ulama fikih, dia filosof.
Siapa yang tidak mengenal Ibnu Rushd? Kalau kita baca bukunya Bidayatul Mujtahid, Bapak Ibu, fikih perbandingan mazhab yang paling bagus saya kira sampai hari ini. Simple, praktis, tapi komprehensif. Itu ditulis seorang Ibnu Rushd. Ya. Yang di barat disebut dengan Averroes. Ibnu Rushd itu bagi kita itu lebih menonjol sebagai seorang ulama fikih karena menulis hukum perbandingan, fikih perbandingan, mazhab, fikih yang sangat komprehensif. Tapi di barat dia dikenal bukan sebagai ulama fikih, dia dikenal sebagai dokter. Ya. Bukunya, ya, masterpiece-nya dalam dunia kedokteran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan itu menjadi cikal bakal ilmu bedah. Ibnu Rushd ketika ia dipanggil oleh raja, kita rencana mau membangun rumah sakit. Di mana kita bagus membangun rumah sakit? Ibnu Rushd, saya tidak bisa menjawab. 4 hari lagi baru saya bisa jawab, raja. Ya, enggak apa-apa. Lalu dia meminta disembelikan kambing. Kambing itu dibagi, daging-dagingnya disebarkan, digantung di pepohonan, di batu-batuan, di seluruh pelosok kota Baghdad. Ya. Akhirnya hari keempat, kumpulkan daging itu, kan sudah diberikan tanda. Dia pilih daging mana yang paling terlambat membusuk, disitulah kita membangun rumah sakit. Jangan membangun rumah sakit daging yang cepat membusuk. Dipilihlah sebuah bukit di mana daging yang terakhir ditemukan itu utuh seperti tidak ada baunya sama sekali. Jadi inilah rahasianya mengapa Ibnu Rushd itu sangat terkenal. Juga waktu teori-teori ilmu bedahnya, saya bukan ahli kedokteran, tapi luar biasa. Sampai-sampai di abad ke-19 di barat itu, bahkan baru-baru ini sebetulnya baru mulai dikembangkan dunia kedokteran ilmu bedah itu. Bayangkan sudah punya orang seperti Ibnu Rushd. Ada lagi Ibnu Sina, Avicenna. Itu kalau kita membaca buku-buku filsafatnya luar biasa. Tinggal Plato di atasnya, tapi ternyata juga dia seorang dokter. Ibnu Rushd unik sekali. Pagi dia dokter, di siang hari dia filosof, sore hari dia menjadi ulama fikih, malam-malam dia sufi, dan punya buku-bukunya masing-masing. Ada nggak orang yang bisa ilmunya ensiklopedi seperti ini? Subhanallah. Inilah ilmuwan kita dulu. Maka itu biasa disebut dengan al-alimul allama. Nah, kita pindah ke Imam Malik hari ini. Imam Malik adalah seorang yang lahir di Madinah. Dia tidak pernah keluar Mekah Madinah. Jadi bolak-balik Mekah Madinah, Mekah Madinah. Dibandingkan dengan ulama-ulama mazhab yang lain seperti Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah, Imam Malik itu tidak pernah keluar-keluar kota. Makanya itu salah satu prinsip hukumnya itu amal ahlu Madinah. Kalau kita menemukan satu persoalan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, ya, kemudian juga tidak ada persepakatan para ulama, ijma ulama pada waktu itu, maka dia merekomendasikan satu pendapat yang unik, ambil tradisi Madinah. Kenapa tradisi Madinah? Karena Madinah itu adalah kota Nabi. Banyak sekali hadis yang tidak terungkapkan di situ, tetapi menjadi tradisi.
tradisi luhur masyarakat yang turun-temurun dari Nabi sampai mungkin sampai sekarang ini, itu yang dijadikan rujukan oleh Imam Malik, bahwa kalau kalian tidak menemukan sumber lain, maka rujuklah tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah Nabi. Imam Malik ini juga seorang yang sangat wara. Wara itu sangat takut berdosa, sangat zuhud juga. Zuhud tidak habis pikirannya, energinya mencari dunia. Imam Malik terkenal sangat santun dan sangat mencintai orang tuanya, bapak ibunya, luar biasa. Begitu cintanya terhadap ibunya, suatu waktu dia pergi mengajar. Entah kenapa, mungkin lupa memberi makan anak ayamnya gitu. Jadi ibunya mencari, kenapa anak ini kok pergi langsung tidak memberi makan ayamnya. Jadi anaknya sedang mengajar, padahal guru besar anaknya itu, diteriakin, kira-kira bahasanya, Malik, kamu di mana Malik? Kamu kok keluar cepat, tidak memberi makan ayamnya tuh. Minta maaf terhadap muridnya. Maaf, saya lupa memberi makan ayam saya. Itu ibu saya manggil. Nah, kita ada kecenderungan malu terhadap orang tua sendiri, apalagi kalau ada penyakit. Kita nggak boleh jijik, nggak boleh malu, dan tidak boleh menghindar daripada orang tua. Sebab orang tua, ada orang yang mengatakan, seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, orang tua lah. Karena tidak boleh musyrik, maka Allah menetapkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wahfid lahuma, peliharalah keduanya, dan seterusnya. Nah, Imam Malik ini juga sangat dalam ilmunya. Otomatis semua imam yang kita bahas itu hafal Quran, hafal hadis. Nah, apalagi Imam Malik. Imam Malik ini ditanya, apa pendapatmu wahai Imam Malik tentang menuntut ilmu? Karena ini kan babnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Imam Malik menjawab, ya, ilmu itu baik, menuntut ilmu baik dan indah, tapi lihat apa yang harus engkau lakukan sejak pagi sampai sore, maka kerjakanlah. Artinya apa yang kita pelajari jangan hanya diketahui, tapi juga harus diamalkan. Itu kunci memperoleh berkah ilmu pengetahuan. Nah, untuk memberikan legitimasi komentar terhadap Imam Malik, karena Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i, persaksian yang diberikan oleh Imam Syafi'i, saya melihat bahwasanya beliau, yaitu Imam Malik, ditanya tentang 40 masalah. Maka beliau menjawab hanya 32 masalah dengan jawaban, saya tidak tahu. Ya. Zuhud dan waraknya terlalu masyhur untuk disebut. Jadi kalau dia tidak tahu, dia jawab tidak tahu. Bukanlah guru yang baik. Semua pertanyaan muridnya, jamaahnya, dia jawab, sekalipun ngarang-ngarang, sekalipun pendapat pribadinya, dan itu punya konsekuensi sebetulnya. Sebagai seorang guru, bahkan juga sebagai seorang tua, tidak mutlak harus menjawab pertanyaan anak kita atau murid kita atau jamaah kita. Orang sepintar Imam Malik saja kalau ditanya, dia pilih-pilih yang jawabannya kira-kira sangat hakul yakin kebenarannya. Ya. Yang lainnya saya tidak tahu, karena saya sudah tahu. Ada satu redaksinya tuh, saya tidak menjawab karena saya sudah tahu. Maksudnya, saya sudah tahu apa akibatnya, apa risikonya memberikan jawaban asal-asalan terhadap sebuah pertanyaan. Ya, itu maksudnya. Saya hanya menjawab satu, yang lainnya saya tidak jawab karena saya sudah tahu. Maksudnya, saya tahu apa akibatnya kalau menjawab seadanya, ngarang-ngarang,
terhadap sebuah persoalan hukum. Ya, kita tidak boleh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di TV ada ustadz-ustadz kita, termasuk mungkin juga saya tidak sadar ya, ada pertanyaan dari jamaah, terkejar-kejar oleh waktu. Kalau saya menghindar untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Kalau memang perlu, saya mengatakan saya perlu belajar lagi tentang hal ini. Tidak sumbing mulut ini mengatakan saya tidak tahu, daripada kita sok tahu menjawab padahal jawabannya salah. Ini yang disebut dengan Imam Malik, saya tidak tahu karena saya tahu apa jawabannya, apa risikonya kalau kita menjawab salah sebuah pertanyaan, apalagi pertanyaan itu pertanyaan hukum. Jadi secepat-cepatnya memberikan jawaban terhadap jamaah, padahal itu bernilai fatwa. Jutaan orang melihat itu, wah ini ada pendapatnya Ustadz ini begini, padahal itu spontanitasnya. Majelis ulama dalam menjawab sebuah pertanyaan itu butuh waktu berhari-hari untuk melahirkan fatwa. Kita tidak pernah belajar apapun, belum bawa bukunya, ngarang-ngarang, mengada-ada. Oh hukumnya ini boleh, padahal itu tidak boleh. Oh ini tidak boleh, padahal itu boleh. Jadi lebih baik kita jujur menjawab pertanyaan, bahwa yang pertanyaan yang satu ini saya masih harus buka bukunya dulu, belum waktunya saya jawab sekarang ini. Itu lebih baik daripada mengarang sebuah jawaban yang justru peluangnya bisa salah. Imam Abu Hanifah, nah ini kita pindah. Adapun Abu Hanifah radhiyallahu an juga menghidupkan separuh malamnya. Tadi saya sudah singgung. Rahasia orang besar itu kurang tidurnya. Jadi kalau ada orang yang tidurnya lebih dari 3 jam, itu kelebihan. Nah sekarang berapa jam kita tidur Bapak Ibu sekalian? Tidur-tidur ayam gitu. Sebetulnya menurut para ahli, yang penting tidur itu intensitasnya. Jadi ada banyak macam tingkatan tidur. Bahkan ada yang mengatakan 30 menit tidur, tapi tidurnya itu sangat intensif, itu sudah cukup menyehatkan tubuh. Tapi kalau tidurnya tidak berkualitas, apalagi ada dendam, ada kejengkelan, ya antara tidur dan tidak tidur, ya, bawaannya mimpi. Karena kalau ada orang yang bermimpi di dalam tidurnya panjang, itu sama dengan begadang. Itu ahli, ada teman saya Pak Taufik Pasha, itu dia memang ahlinya. Jadi processing yang terjadi pada otak kita sama kerjanya kalau itu kita bermimpi dan kita melakukan sesuatu yang nyata. Maka itu kalau kita dikejar ular, dikejar anjing, itu ngos-ngosan kita sama ngos-ngosannya kita pada saat bermimpi dan pada saat kita kenyataan dikejar anjing. Maka itu kalau orang habis bermimpi itu biasanya lelah, capek, karena mimpi itu juga menyedot energi. Bayangkan kalau setiap malam kita bermimpi, itu artinya tidur kita sedikit. Tapi kalau tidur itu full tanpa mimpi, intensif, itulah yang menyegarkan. Ya, makanya itu kita diajari doa oleh Rasulullah sebelum tidur. Yang menarik, apa redaksi doa itu? Ya, apa bacaan kita sebelum tidur? Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Ya. Dengan namamu ya Allah, ahya saya hidup, dan dengan namamu juga saya mati. Karena dalam tidur itu kadang-kadang kita hidup dalam tidur, mati dalam tidur. Kemudian seorang yang menunjuk kepadanya bahwa orang ini, yaitu Abu Hanifah, menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah. Jadi jarang sekali tidur malam orang-orang hebat itu.
Di dalam lingkungan sahabat yang paling sedikit tidurnya itu Umar. Umar pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Umar, kamu kok seperti nggak pernah tidur? Beribadah melulu." Apa jawaban Umar? "Ya, kapan waktunya saya beribadah kepada Allah kalau saya pakai tidur malam ini? Siang hari kan habis waktu saya untuk mengurus masyarakat, menjadi khalifah. Kalau malam saya tidur, kapan lagi waktunya saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala?" Kita siang hari habis waktu ngerjain apa nggak jelas. Malam hari kita habiskan waktu untuk tidur. Kalau itu setiap hari kita lakukan, umur kita 70 tahun, itu pendek sekali umur itu. Tapi kalau orang yang panjang umurnya baru 40 tahun, tetapi intensitas usianya itu luar biasa. Siangnya dipakai menjadi khalifah, malamnya dipakai sebagai abid, hamba Tuhan. Luar biasa. Orang-orang besar seperti itu. Abu Hanifah tetap menghidupkan seluruh malamnya sesudah itu dan berkata, "Aku merasa malu disifatkan dengan sifat yang tidak ada padaku." Sudah begitu masih minder. Aku nggak mau dilebih-lebihkan. Ya. Kita baru satu kali saja tidur 3 jam. Baru satu kali kita sholatnya jam 2 dan panjang sampai subuh. Udah diumumkan kemana-mana. Saya kalau salat tahajud jam 2 saya sudah bangun. Tidak bohong untuk satu kali itu, tapi pemahaman orang setiap malam itu bangun jam 2 sampai nggak tidur lagi. Ingat bahwa seorang sufi bohongnya adalah beda dengan bohongnya ulama fikih. Ingat kemarin kita bacakan. Ya. Diplomasi itu sudah dianggap bohong oleh kalangan sufi. Pokoknya apa yang dipahami orang berdasarkan penafsirannya terhadap statement kita, terserah niat kita seperti apa, itu sudah bohong. Seperti yang saya jelaskan kemarin, siapa yang membunuh, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, dijawab oleh Nabi Ibrahim, itu yang paling besar. Memang itu yang paling besar. Saya tidak mengatakan bahwa itu yang membabat berhala kecil, tapi pemahaman raja dan algojonya, ya berhala besar ini yang membabat mereka, karena setelah dibabat kapak yang besar itu dikalungkan di patung raksasa itu. Nah, gara-gara itu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam di padang mahsyar tidak mau menghadap kepada Allah. Kenapa? Saya takut menghadap kepada Allah, saya pernah membohongi umatku. Kenapa? Ketika saya ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini, kapak yang saya pakai menghancurkan itu saya kalungkan di lehernya, ya, yang paling besar itu, berhala paling besar itu, lantas saya tunjuk, itu yang paling besar. Saya kalau salat tahajud jam 2 malam tidak tidur lagi sampai jam subuh. Memang pernah satu kali seperti itu, tapi tidak setiap malam, mungkin hanya satu kali dalam 1 tahun. Ya kan? Tapi pemahaman orang mengatakan, wah hebat ya, dari jam 2 malam bangun. Ya. Akhirnya kalau dipuji, oh hebat dia itu kan ahli sujud malam itu, dari jam 2 sampai. Oh iya, memang kan kita percuma dong hidup, kita kan harus beribadah. Wah, ditambah-tambahin lagi begitu kan. Semakin dipuji oleh orang lain. Di akhirat nanti pahala salat tahajud kemana ya Allah? Kamu kan sudah dapat waktu dipuji di dunia itu. Enggak ada lagi pahalamu di akhirat. Nah, sembunyikanlah kebajikannya jika ingin panen nanti di akhirat. Diriwayatkan ketika Imam Abu Hanifah dipanggil untuk menjabat hakim. Oh, ini bedanya dengan ulama kita sebagian sekarang ini. Abu Hanifah itu bahkan hampir semua ulama-ulama terkenal di masa keemasan Islam, ya, yang paling hebat itu penyiksaannya itu Ahmad bin Hambal, dipenjara dan disiksa. Kenapa dipenjara dan disiksa? Karena dipaksa untuk menjadi pejabat
dipaksa menjadi ketua Mahkamah Agung, dia nggak mau. Padahal kita kebalikannya sekarang, sogok kanan kiri kalau bisa menjadi pejabat. Ini ulama kita dahulu menjauhi jabatan itu. Termasuk Abu Hanifah, coba kita lihat. Aku tidak pantas untuk jabatan itu. Maka ditanyakan kepadanya, mengapakah? Lalu ia menjawab, jika aku benar, maka aku tidak pantas untuknya. Dan jika aku dusta, maka orang yang dusta itu tidak pantas untuk menjabat hakim. Panjang sekali. Abu Hanifah itu dipaksa betul. Bahkan beberapa di antara ulama besar itu dicambuk sampai berdarah-darah anggota badannya, gara-gara menolak keinginan khalifah, raja, sultan untuk menjadi pejabat. Dia nggak mau. Padahal kalau kita menjabat itu kan juga untuk kepentingan umat, berdakwah. Pokoknya dia nggak mau, cari yang lain. Ya. Tidak terkesan ada ambisi berlebihan kalau orang itu ilmunya dalam. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pidato pengukuhannya sebagai pengganti Rasulullah memimpin kota Madinah. Apa pidatonya? Ya. Tadinya kan tidak mau itu Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi kalau enggak menjadi khalifah, suku Hasrat dan Aus di Madinah itu nanti pasti akan berkelahi. Karena berebutan antara dua suku yang berat ini. Belum lagi antara muhajirin, pengungsi dari Mekah itu disebut muhajirin, dan penduduk pribumi Madinah. Maka Abu Bakar sadar, inilah saatnya memang terbaik saya tampil untuk mempersatukan umat Islam. Kasihan Rasulullah nanti meninggalkan umat yang berantakan kalau nantinya ini dia tidak utuh. Tetapi pidato pertanggungjawaban Abu Bakar yang menarik begini. Wahai saudara-saudara sekalian, aku sangat yakin bahwa aku bukanlah orang yang paling tepat untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Nah, itu satu baiknya. Aku sangat yakin bahwa aku bukanlah orang yang paling tepat menjadi pengganti Rasulullah. Logikanya pasti ada orang lain yang lebih bisa dari saya. Tetapi kalau ini adalah amanah kalian untuk saya, maka ini akan aku pertanggungjawabkan. Ya. Itu terkesan orang yang humble, santun, tidak ambisi. Kita begitu pelantikan, memang saya berjuang karena keringat saya sendiri. Memang akulah yang paling pantas. Tidak bisa seperti itu. Ulama yang paling tinggi ilmunya pada waktu dulu itu tidak mau sama sekali menjabat. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar wakil menteri, nggak mau dia itu. Ya. Nah, itu dulu. Ya, Abu Hanifah. Nah sekarang Imam Malik. Kan ada 4 imam mazhab kan. Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian ini Ahmad bin Hambal dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan itu juga ulama besar, tapi tidak masuk dalam ulama 4 yang oleh Indonesia diakui sebagai dunia Sunni. Kalau Nahdlatul Ulama itu kan ada 9 bintangnya kan. Bintangnya Nahdlatul Ulama itu satu bintang yang paling besar itu kan di atas tuh. Itu artinya Nabi Muhammad. Kemudian ada 4 bintang yang di atas, itu artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada lagi bintang 4 bintang di bagian bawah. Itulah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Jadi 9 bintang, bintang 9-nya NU. Itulah dunia, simbol dunia Sunni. Nah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, seorang ahli hadis.
Kalau kita membaca hadisnya, berapa jilid itu, dia hafal semua itu. Kalau orang menghafal hadis itu, bukan hanya matan hadisnya, bukan materi hadisnya, tapi an Abi Hurairah, ya. An itu dari, kemudian disampaikan melalui siapa, dia hafal semua. Nah, itu puluhan ribu hadis dia hafal. Maka itu disebut dengan Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemasyhuran tentang wara dan zuhud, keduanya itu terlalu jelas untuk disebutkan. Ya biasa ulama hadis itu. Imam Bukhari, Bapak Ibu sekalian, sebelum menerima ilmu pengetahuan dari gurunya, menerima hadis dari gurunya, terlebih dahulu dia salat 2 rakaat. Bayangkan kalau Imam Bukhari menerima 20.000 hadis, kalikanlah 2 rakaat. Dalam biografinya, sebelum menerima satu hadis pun dari gurunya, maka dia terlebih dahulu harus salat sunat 2 rakaat. Ada hadis baru lagi dari gurunya, dia salat lagi, supaya mengendap ilmunya tidak pergi kemana-mana dan berkah. Sekarang kita Masya Allah, bedanya kita dengan dulu. Kemasyhuran tentang wara. Wara itu artinya apa? Lawannya wara bahasa Arab itu amama. Amama itu seakar kata dengan imam. Imam artinya di depan, ya kan? Wara di belakangnya, jadi makmum. Wara. Wara itu artinya orang low profile gitu, tidak ingin mengedepankan, mengenepuk dada. Itu namanya wara. Dan zuhud. Zuhud itu artinya dia tidak tergila-gila dengan dunia, dia tidak mencari dunia. Kalau dunia yang datang, oke, welcome. Tapi kalau saya mencari dunia itu nggak mau. Jadi zuhud. Nah, keduanya itu terlalu jelas untuk disebutkan. Ya, kalau kita tidak bisa seperti ini, anak-anak kita doakan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami minimal seperti tokoh-tokoh yang kita terangkan pada malam-malam ini. Mengakhiri imam mazhab ini, Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri, kualitasnya ini berimbang. Tapi yang paling populer di antara kedua ini adalah Imam Ahmad. Kenapa? Karena rajin menulis. Tulisan-tulisan orang itu kalau dikumpulkan, maka jadilah kitab-kitab besar. Ulama kita dahulu itu belum ada komputer. Tulisan-tulisan mereka kalau diedit dan dihitung umurnya, maka setiap orang itu, misalnya ada Al-Asqalani, itu ada yang pernah menghitung umurnya berapa, taruhlah misalnya 60 tahun, dikalikan berapa lembar tulisannya, maka setiap hari terhitung waktu bayinya, dia menulis 5 halaman setiap hari. Masya Allah, kita 1 halaman aja babak belur. Itu 5 halaman setiap hari, dihitung waktu kekanak-kanakannya. Jadi mungkin pada satu saat dia menulis sampai 20 halaman. Ya mungkin karena waktu itu godaan belum banyak. Nah, seharusnya kita juga lebih produktif dari mereka. Kenapa? Karena kita punya komputer. Bayangkan dulu pakai kalam, pakai tinta botol itu, kalau tintanya tumpah di bukunya harus diulang lagi. Ya, luar biasa tantangannya, tapi kok bisa? Begitu hebatnya Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri ini, disebutkan seluruh isi kitab ini, kata Imam Al-Ghazali, dipenuhi oleh hikayat amal perbuatan dan perkataan keduanya. Kitab Ihya Ulumuddin banyak dipengaruhi oleh Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Jadi mempelajari biografi orang itu sangat penting. Orang yang tidak mau membaca biografi orang penting, orang besar, maka orang itu juga cenderung untuk tidak menjadi orang besar. Ya.
Kita di Indonesia termasuk buku yang jarang pembelinya adalah buku-buku biografi. Padahal kalau kita lihat di barat ya, justru yang paling banyak dicari itu buku-buku biografi. Satu hari duduk membaca biografi seorang tokoh. Kita satu hari, ya jangan satu hari lah, satu halaman membaca biografi bosan. Kita seringkali membaca buku-buku biografi itu hanya di halaman terakhir, yang kalau perlu 5 baris itu udah cukup. Itu tidak muncul spiritnya. Sejarahnya Nabi saja kita tidak pernah baca tuntas. Seluruh isi kitab ini, kata Imam Ghazali, dipenuhi oleh cerita-cerita, kisah-kisah kedua tokoh tadi. Maka lihatlah sekarang kepada orang-orang yang mengaku meneladani mereka ini, apakah pengakuan mereka itu benar atau salah, benar atau tidak. Ya, jadi Imam Al-Ghazali, dia kan orang Spanyol tuh, terus nyebrang ke Arab belajar. Jadi orang-orang Spanyol itu kalau dia pinter, kelewat pinter. Seperti Ibnu Arabi, luar biasa. Kalau ada orang bule masuk Islam dan belajar Islam, kadang-kadang pengetahuan Islamnya itu jauh lebih pintar dari kita. Karena memang kuat duduk, matanya juga kuat membaca. Kelemahan kita orang-orang Indonesia ini dalam sebuah penelitian, kita itu nggak sabaran duduk, Bapak Ibu. Bukan karena capek. Ya. Bukan karena capek, tapi karena banyaknya godaan dari luar diri kita sendiri. Ada godaan makanan, ada godaan televisi, ada godaan macam-macam. Iya kan? Jadi kita bukan berdiri dari tempat duduk itu karena kelelahan duduk, enggak. Terlalu banyak faktor dekonsentrasi yang mengganggu pikiran kita untuk tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian mata kita itu juga termasuk yang lamban membaca. Ya, ini ada juga sebuah penelitian. Orang-orang negara berkembang membaca, walaupun itu tidak bisa digeneralisir. Itu membacanya pelan itu. Baca terus, baca semua itu. Ya. Kemasyhuran tentang warak dan zuhud, keduanya itu terlalu jelas untuk disebut. Kapan nyampainya buku itu? Jadi kita membaca dari samping kiri ke samping kanan. Nah, ada teknik membaca, ya seperti scanner. Kalau scanner itu membaca, itu kan bukan kanan kiri enggak. Dia dari atas ke bawah, tuh. Jadi mata ini hanya melihat tengahnya, tidak usah kanan kiri, tidak usah dibaca, itu di scan. Ya. Jadi simpul-simpul kata-kata pentingnya, keywordnya yang dibaca di situ. Kepintaran kita itu sudah sanggup untuk memahami apa isi dari halaman pertama ini. Jadi dari atas ke bawah, sudah. Baca lagi halaman berikutnya sebelah kanan, gitu ya, di scan. Nah, kita nggak sah kalau nggak dibaca dari kata per kata terus. Habis itu pun juga diulang-ulangi lagi. Apa maksudnya dibaca lagi? Kapan nyampainya satu buku? Keuntungannya ada. Apa yang kita baca memang sangat mendalam. Mendalam tapi tidak melebar, tidak meluas. Nah, terakhir di sini kita lihat orang yang suka membaca riwayat hidup orang-orang penting seperti tadi yang saya contohkan, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, ulama hadis semua itu. Dan kejujuran intelektualnya itu luar biasa, nggak boleh kita mengada-ada. Nah sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali
hampir kita nggak percaya buku-buku yang, ya saya tidak usah menyebut. Jadi begini, di Barat itu kumpulan artikel lalu dijadikan satu buku, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah buku, paper clipping. Nah kita kumpulan tulisan-tulisannya diedit, misalnya tulisan saya di koran, setiap hari memang saya nulis. Ada teman-teman yang mau menerbitkan, saya bilang jangan, nanti orang mengira itu buku, padahal itu bukan buku. Definisi buku menurut definisi akademik tentang buku adalah buku yang diteliti, yang menulis satu subjek yang betul-betul pendekatannya sangat metodologis, lahirlah sebuah buku. Ya. Bukunya seperti teori. Kalau kumpulan karangan, segala macam ide masuk menjadi satu buku, itu bukan buku. Nah, ada lagi yang itu masih biasa, masih bisa kita terimalah. Apalagi kalau makalah itu kan tulisan mendalam tuh. Kalau tulisan populer dijadikan buku, itu sebetulnya nggak layak disebut buku. Kumpulan artikel-artikel populer pendek-pendek nggak mendalam itu bukan buku. Tapi kalau artikelnya mendalam, saya menulis di Rakyat Merdeka setiap hari itu artikel populer. Tapi saya juga menulis di Harian Pelita. Nah itu berdarah-darah nulisnya itu, sangat dalam menurut pengakuan pemahaman saya, tapi terserah yang membacanya. Nah itu karena memang saya memaksudkan untuk nanti akan menjadi sebuah buku. Jadi diniatkan dari awal itu nanti akan kita jadikan sebuah buku, sehingga harus serius dan tidak boleh tumpang tindih antara satu sama lain. Nanti habis halamannya sama. Nah itu diniatkan menjadi sebuah buku. Nah, sekarang lagi sedang diedit. Ada lagi suatu buku, sebetulnya bukan bukunya orang yang dikutip-kutip, tapi dia nggak memunculkan karangan orang itu. Itu tidak etis. Untuk tidak menyebut maling intelektual. Orang berkeringat sampai kemana-mana, ke luar negeri dengan biaya yang sangat mahal, minta fotokopinya saja mahal, lalu dibukukan, ada footnote-nya. Ada orang yang begitu gampangnya meniru ide itu tanpa mengutip orangnya itu, atau lebih kasar lagi, dia meminjam footnote yang memang ada footnote-nya di situ, seolah-olah dia yang pernah meneliti di Amerika itu. Lahirlah sebuah buku. Wah hebat ya, ini berbahasa Inggris semua, ini footnote-nya, ini berbahasa Arab semua footnote-nya. Padahal punya orang diambil, itu maling. Ilmunya orang ini enggak berkah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada lagi yang disebut dengan self plagiator. Yang diplagiat itu, kalau yang pertama tadi itu kan plagiator, karyanya orang lain yang ditulis, yang dipindahkan, copy paste. Nah, yang terakhir ini karyanya sendiri yang di copy paste. Di dalam buku yang lain, dalam artikel lain, judulnya lain. Dia bikin artikel baru, judulnya di atas lain, tapi batang tubuhnya sama, atau paling tidak ada satu alinea yang sama. Itu disebut dengan self plagiator. Itu kalau ketahuan, itu nggak boleh jadi profesor, nggak boleh jadi doktor. Itu plagiator juga itu, walaupun dirinya sendiri yang diplagiat. Ini disebut dengan self plagiator. Tapi di Indonesia ini belum populer. Itu kan keringat saya. Saya nulis, saya temukan, saya tulis rewriting, saya tulis lagi. Tapi bagaimanapun itu nggak bisa. Itu tetap dianggap plagiator. Cuma yang diplagiat di situ adalah karyanya sendiri, self plagiator. Yang paling bagus adalah
akuilah keringatnya orang lain. Seperti saya berusaha untuk jujur Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya buku-buku yang kita tampilkan di sini itu semuanya adalah Ihya Ulumuddin. Kalau saya hilangkan judulnya Ihya Ulumuddin, Bapak kan nggak mungkin mengatakan, wah ini yang penting dari Pak Nasar lah ini. Ya, padahal saya harus jujur, ini bukan dari saya. Ini bukunya Ihya Ulumuddin yang saya intisarikan seperti ini. Makanya itu di bagian awal saya tidak boleh, dan siapapun yang mau mengkopi itu pasti akan kelihatan bahwa buku ini adalah ini Ihya Ulumuddin li Imam Al-Ghazali. Bukunya judulnya Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Walaupun juga di sini saya tambah-tambahin sedikit-sedikit. Ya. Tetapi saya tetap mengatakan ini saya sadur dari Ihya Ulumuddin karena main idenya memang dari Ihya Ulumuddin ini. Jangan sampai yang terakhir ini tidak dikutip. Berarti seolah-olah di bawahnya itu adalah pendapat saya semua. Berarti sama hukumnya kalau saya merampok baru pergi naik haji dari uang rampokan itu. Saya mencuri hasil curian saya bagi-bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, enggak berkah. Bapak enggak dapat berkahnya, saya enggak dapat pahala. Kejujuran intelektual itu harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian. Percayalah tidak ada berkah. Mengambil keringat orang sama dengan meminum keringat orang itu sendiri. Kita ungkapkan pendapat orang lain, ya, seolah-olah kita yang punya. Sama dengan malam Senin itu kan. Kalau saya bisa saja menghilangkan judul bukunya Ibnu Athaillah Syarhul Hikam atau Hikam. Siapa yang bisa tahu bahwa ini pendapatnya Pak Nasar ini? Memang saya mengubah bahasanya sendiri, tapi tidak bisa. Main idenya itu dari dia. Kita hanya melakukan modifikasi sedikit-sedikit di situlah. Tidak bisa kita menafikan sumber utama daripada ilmu itu sendiri. Bahkan di dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu sekalian, ini nggak apa-apa saya ceritakan. Dalam tradisi tasawuf tidak boleh kita mengajarkan satu materi, satu kitab tanpa minta izin kepada yang punya kitab melalui silsilah ijazah yang pernah diijazahkan itu. Misalnya Ihya Ulumuddin. Tahun pertama Bapak Ibu sekalian saya gelisah. Saya mengajarkan ilmunya orang tanpa mendapatkan ijazah, izin untuk mengajarkan ilmu itu. Secara tasawuf itu enggak etis. Tapi lid darurah, hanya karena demi untuk berbagi. Biarlah saya enggak dapat pahala, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ada manfaatnya dikit gitu. Tapi saya tidak pernah berhenti. Saya ingin tahu siapa yang pegang ijazahnya Ihya Ulumuddin. Ya. Maka itu di Timur Tengah, apalagi di Mesir, dalam pengetahuan tertentu itu harus ada ijazah. Ijazah artinya, Pak Nasar, kamu punya nggak ijazah untuk mengajarkan Ihya Ulumuddin? Ya. Perolehan ijazah itu izin untuk memperoleh semacam SIM mengajarkan Ihya Ulumuddin itu harus dikeluarkan oleh orang yang punya ijazah. Saya ditalqin, saya dibaiat. Syekh, boleh nggak nanti saya mengajarkan ini? Boleh. Boleh nggak saya mengijazahkan orang untuk mengajarkan ini? No. Jadi ada dua. Ada ijazah yang diperoleh seseorang, boleh kamu mengajarkan Ihya Ulumuddin. Ya. Ada lagi, boleh mengajarkan, tapi di samping itu juga boleh mengijazahkan orang yang akan menjadi pengajar Ihya Ulumuddin di tempat lain. Ya.
Saya tidak peroleh ijazah untuk mengijazahkan orang lain. Saya hanya dapat ijazah ya dari Syekh sudah almarhum barusan dua tahun lalu. Boleh, tapi tidak punya ijazah untuk mengijazahkan orang menjadi pemberi ijazah. Jadi ada dua itu kan Bapak. Izin untuk mengajarkan dan izin untuk menerbitkan ijazah untuk mengajarkan Ihya Ulumuddin. Sampai sedemikian itu akhlak intelektualnya tasawuf. Padahal kalau dalam teori sekuler ya, epistemologi barat, ngapain harus pakai ijazah-ijazahan seperti itu? Yang penting saya kutip kok bukunya, saya tidak khianat. Saya kutip bukunya Ihya Ulumuddin, boleh dan saya jelaskan. Tapi dalam kamus tasawuf, kita bukan mencari ilmunya saja, tapi kita ingin dapatkan berkah. Diyakini oleh mereka bahwa berkah itu hanya kita bisa peroleh melalui orang yang mendapatkan ijazah untuk mengajarkan itu. Saya nggak tahu rasanya apa sih diajarkan oleh orang yang punya ijazah dan yang tidak punya ijazah. Batin kita yang menilai, Bapak Ibu menilai. Ada nggak bedanya orang yang punya kapasitas, punya ijazah mengajarkan dan orang yang tidak punya ijazah? Itu saya kira sangat personal. Tapi ini saya sengaja sampaikan bahwa sedemikian tawaduknya dan sedemikian muruahnya dan sedemikian waraknya orang-orang tasawuf itu bukan hanya akhlak intelektual objektif yang harus ditegakkan, tapi juga minta izin, boleh enggak guru, kiai. Saya kira dalam ilmu-ilmu tradisi Jawa juga kan Bapak Ibu sekalian, itu ada ilmu tertentu tidak boleh sembarang mengajarkan, harus mendapatkan izin. Nah, ini tradisi seperti itu ada dalam ilmu tasawuf. Orang yang tidak punya ijazah sepintar apapun dia nggak berani untuk mengajarkan. Ya, tapi jujur saya ingin saya sampaikan di tempat ini. Ya, saya tidak mendapatkan ijazahnya Syekh Ibnu Athaillah yang diajarkan pada hari Senin. Saya sudah berusaha mencari siapa pemegang ijazah yang bisa mengijazahkan itu. Oleh karena itu saya berusaha untuk melakukan modifikasi supaya tidak 100% sama. Tapi Ihya Ulumuddin saya merasa merdeka karena pertama saya sudah tampilkan di halaman terdepan, ini kitabnya Ihya Ulumuddin, dan yang kedua juga saya merasa lega karena sudah pernah berjumpa dengan pemegang ijazahnya dan sudah mengizinkan untuk diajarkan. Tapi hanya mengajarkan, tidak melantik orang untuk menjadi pengajarnya. Ya, siapapun yang ingin mengajarkan silahkan mencari syekhnya. Nah, ilmu-ilmu lain juga seperti itu, kitab-kitab tertentu yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Ya, kita istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala menghargai niat suci kita, niat bersih kita. Semoga Allah memberkati kita semuanya dan semoga para penulis kitab yang sangat mu'tabarah ini mendapatkan pahalanya, amal jariahnya. Ya. Kita mohon izin, semoga kita bisa mengajarkan, membaca boleh, tapi mengajarkannya belum tentu. Tapi inilah akhlak belajar ilmu-ilmu dan buku-buku tasawuf. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita memberikan penghargaan terhadap para guru kita itu dengan mengirimkan surah Al-Fatihah. Semoga betul-betul menjadi amal jariah baginya. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.